Kasus narkoba yang menjerat sosialita Jennifer Jill memasuki babak baru. Polisi menggelar pria berinisial A dan R yang diduga pemasok narkoba ke Jennifer. Jennifer sudah mengaku sabu yang disita polisi dari rumah adalah miliknya. Ia memiliki sabu selama 4 tahun, tapi saat dites urin ia negatif narkoba hingga polisi harus memeriksa sampel rambut Jennifer demi mengetahui jangka waktu pemakaian. Untuk lebih memastikan lagi, saudari JJ ini kita bawa ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan tes rambut untuk mengetahui apakah memang yang bersangkutan memang pemakai atau bukan. Ya, karena urinnya negatif. Kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan ke laboratorium forensik. Memang ketentuan SOP-nya bahwa minimal 3 hari kerja, maksimal 7 hari kerja baru akan keluar hasilnya. Jadi kita masih menunggu nanti bagaimana hasil dari laboratorium forensik untuk mengetahui hasil daripada tes rambut terhadap yang bersangkutan atau saudari JJ ini. Ya. Termasuk penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami, melakukan pengejaran kepada 2 orang lagi, inisialnya A dan R. Polisi menangkap Jennifer Jill di rumahnya di Bilangan, Jakarta Utara bersama suami Ajun Perwira dan putra kandungnya. Polisi kemudian melepas suami dan anaknya karena masih berstatus saksi. Polisi akhirnya menangkap Freddy Kusnadi, orang yang disebut sebagai mafia tanah oleh mantan Wakil Menlu Dino Patijalal. Freddy diduga terlibat dalam kasus mafia tanah dengan mengambil alih kepemilikan tanah milik keluarga Dino Patijalal. Selain Freddy, polisi juga menangkap 14 orang lainnya dari pengungkapan 3 laporan polisi. Freddy ditangkap setelah ditemukan 2 alat bukti keterlibatannya dengan sindikat mafia tanah yang diduga menipu orang tua Dino. Bagaimana penanganan kasus mafia tanah ini? Saya segera berbincang dengan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat. Pak Tubagus, selamat malam. Selamat malam, Mas Latif. Ya, 2 hari lalu Freddy ini datang ke kantor polisi melaporkan Dino. Dia belum ditangkap, tapi dini hari tadi kemudian ditangkap. Ada perkembangan baru apa yang membuat Freddy kemudian ditangkap? Oke, yang pertama perlu disampaikan bahwa mekanisme penangkapan itu harus ada penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Yang kedua, untuk menjadikan seseorang tersangka itu harus dilengkapi dengan minimal 2 alat bukti. Nah, kemudian kurang lebih 1 hari yang lalu kita sudah melakukan gelar perkara berdasarkan dari hasil temuan penyidikan. Dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian kita lakukan upaya penangkapan. Pada saat sebelum ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan belum kita tangkap. Dan kemudian setelah ada bukti yang cukup, ada 2 alat bukti yang cukup, baru kita lakukan penangkapan. Oke, Pak Tubagus, modus penipuan yang dilakukan oleh Freddy dan kelompoknya ini seperti apa? Secara umum modusnya adalah berpura-pura sebagai pembeli, kemudian setelah berpura-pura sebagai pembeli melakukan transaksi dengan memberikan DP atau uang muka pembayaran sebagai tanda jadi. Setelah itu maka suratnya diambil dengan alasan akan diperiksa dan lain sebagainya. Setelah suratnya atau sertifikatnya itu dikuasai oleh sindikat tersebut, itu sudah direncanakan sebelumnya, kemudian dibuatlah figur palsu atas nama sertifikat tersebut. Sebagai contoh misalnya yang ada di LP kedua dan yang ketiga itu atas namanya Ibu Yur. Nah, dibuatlah sedemikian rupa seseorang menyerupai dia. Kemudian KTP-nya dipalsukan, kakaknya dipalsukan, melakukan transaksi jual beli sehingga si pemilik aslinya itu tidak mengetahui. Namun sertifikatnya sudah berpindah tangan lebih dahulu dengan berpura-pura sebagai pembeli dan meyakinkan dengan cara memberikan uang muka sebagai tanda jadi. Setelah itu, setelah terjadi pemindahan, terjadi transaksi,
terjadi pemindahan balik nama, kemudian sertifikatnya dijual belikan objek itu, dan yang umum terjadi yang seperti sekarang kita tangani kemudian dijadikan sebagai agunan di lembaga keuangan. Seperti itulah modusnya. Kalau kita Sehingga yang diharapkan jangan sampai gitu. Kalau kita lihat tanah yang dibeli ini atau dipalsukan ini kan berada di kawasan elit. Apakah postur atau penampilan dari kelompoknya Freddy yang berpura-pura ini juga kelompok yang meyakinkan sebagai orang berduit? Meyakinkan ataupun tidak meyakinkan, prinsipnya adalah dia mencoba berperilaku sebagai calon pembeli. Tentunya sulit untuk mengidentifikasi orang punya ini atau tidak ya. Tetapi intinya meyakinkannya dengan cara dia mengasih uang muka dalam jumlah yang cukup, dan kemudian suratnya dipinjam, baru dibuat figur untuk dilakukan transaksi jual beli oleh pemilik palsu. Ya, oke. Dino Patijalal sebelumnya sempat menyebutkan dalam struktur piramida mafia tanah yang melibatkan Freddy dan kelompoknya ini, Freddy ini hanya bertaraf kolonel, masih ada jenderalnya. Apakah setelah penangkapan Freddy ini akan mencari yang lebih tinggi atau bagaimana Pak Tubagus? Intinya tahap proses penyidikan itu harus didasarkan kepada bukti. Bukti itu melalui satu penyidikan. Jadi benar kita terus melakukan penyidikan untuk menemukan ada atau tidak figur lain ke atasnya. Dan kalau misalnya memang ada petunjuk ke arah sana, penyidik daripada Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum akan terus melakukan sampai kepada ujung daripada siapa yang melakukan atau pembiayaan dan lain sebagainya. Ini akan terus kami lakukan penyidikan lebih lanjut. Tentunya penyidik tidak akan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan kepada hasil penyidikan. Ya, ini menjadi perhatian Presiden dan juga Pak Kapolri. Apakah kasus seperti ini memang banyak laporan-laporannya atau bagaimana Pak Tubagus? Memang ada modus ini sering terjadi, oleh karena itulah maka dari Polda Metro Jaya merespon dengan membuat satuan tugas ya untuk mafia, penanganan mafia tanah ini bekerja sama dengan dari BPN dan juga akan kita koordinasikan dengan pihak kejaksaan. Oke, baik. Kombes Tubagus Adi Hidayat, Dirkrimum Polda Metro Jaya. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam.